saya Tumi Jayanto, Kepala Desa Pandean. Desa Pandean merupakan desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Desa ini memiliki luas wilayah 2.271 hektar yang di dalamnya terdapat 7 dusun yang terbagi menjadi 8 rukun warga dengan jumlah penduduk 5.190 jiwa. Desa Pandean berjarak sekitar 4 km dari pusat pemerintahan Kabupaten Karanganyar. Penduduk desa yang ramah dan terbuka menciptakan suasana yang kondusif untuk berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Potensi Desa Pandean terletak pada sektor pertanian, peternakan, serta didukung dengan keberadaan banyak organisasi yang aktif seperti BUMDes, kelompok ternak, kelompok tani, Karang Taruna, PKK, dan berbagai organisasi lainnya. Organisasi ini berperan sangat penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan dan pembangunan desa. Untuk menunjang kehidupan masyarakat, Desa Pandean ditunjang dengan berbagai fasilitas, di antaranya fasilitas kesehatan dengan adanya 1 klinik, 2 apotek, dan 7 posyandu yang dibagi menjadi posyandu balita, remaja, dan lansia. Fasilitas pendidikan di Desa Pandean terdapat 3 taman kanak-kanak, 4 sekolah dasar, dan 1 sekolah menengah pertama. Fasilitas kerohanian di Desa Pandean terdapat 14 masjid. Sedangkan untuk pengembangan pendidikan agama Islam di wilayah Pandean terdapat 1 rumah santri dan terdapat tempat pendidikan Al-Quran di masing-masing dusun. Untuk fasilitas olahraga di Desa Pandean terdapat 1 lapangan sepak bola yang digunakan sebagai sarana olahraga masyarakat untuk jogging, olahraga sepak bola, dan event-event yang membutuhkan tempat yang luas. Dari segi sosial keragaman budaya, di Desa Pandean, tepatnya di Dusun Suruh Kalong, masih menjunjung tinggi nilai budaya dengan menggelar tradisi bersih dusun setiap tahun. Masyarakat Pandean masih menjunjung tinggi musyawarah dan gotong royong, dan merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang masih melekat di masyarakat hingga saat ini. Fasilitas yang lain meliputi sarana air bersih, pos kamling, pemakaman umum, penginapan, gedung serbaguna, dan lain-lain. Potensi yang dapat dikembangkan di Desa Pandean meliputi sektor pertanian, peternakan, dan UMKM. Mayoritas penduduk Desa Pandean adalah petani dan ternak yang didukung dengan lahan pertanian yang luas. Adanya kelompok tani yang aktif, sentralisasi peternakan, dan juga infrastruktur pengolahan hasil pertanian padi yang modern. Saya Abu Wiranto, Ketua Kelompok Ternak Berlestari Desa Pandean, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Kelompok Ternak Berlestari berdiri pada tahun 2013 dan aktif sampai sekarang. Kelompok Berlestari memiliki jumlah keanggotaan sebanyak 30 orang dengan jumlah populasi ternak sapi sebanyak 70 ekor. Tujuan didirikannya badan komunal di satu lokasi adalah untuk mempermudah pengelolaan dan meminimalisir pencemaran lingkungan yang dapat mengganggu keamanan dan kesehatan masyarakat sekitar kandang ternak. Prestasi yang dimiliki kelompok kami adalah menjadi juara 1 lomba kelompok tani ternak berprestasi tingkat provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018. Dari sektor peternakan di Desa Pandean, terdapat 2 area kandang komunal yang berskala besar, tersentralisasi di tempat-tempat tertentu, dan tidak mengganggu kenyamanan dan kesehatan warga.
Kelompok ternak ini menjaga ketersediaan dan kualitas akan ternak untuk mensuplai kebutuhan daging di wilayah Kabupaten Karanganyar. Pengolahan limbah kotoran ternak dimanfaatkan menjadi biogas dan diolah menjadi pupuk organik, baik cair maupun padat, yang digunakan untuk mensuplai kebutuhan pupuk organik para petani. Nama saya Sumadi, Direktur Utama dari Bumdes Timur, Desa Pandian, Kecamatan Tasik Madu, Kabupaten Karanganyar. Bumdes Wahyu Tumurun berdiri pada awal tahun 2022 dan aktif sampai sekarang. Bumdes ini dibentuk dengan tujuan untuk mengelola aset desa, baik berupa kelembagaan, perekonomian, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, perekonomian desa, dan pendapatan asli desa atau PAD. Dengan adanya program digitalisasi desa yang melingkupi seluruh wilayah administratif Desa Pandian yang terdiri dari 7 dusun, diharapkan dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat mempermudah akses informasi dan wawasan masyarakat, mempercepat pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas, efisiensi, dan mempercepat pelayanan publik. Dengan optimalisasi pemanfaatan aset desa berupa lapangan desa yang dikelola oleh badan usaha milik desa, diharapkan dapat mendorong pengembangan UMKM sebagai pilar pertumbuhan ekonomi desa. Pemanfaatan aset desa tidak hanya berdampak positif bagi pelaku usaha, tetapi juga seluruh masyarakat desa. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara elemen-elemen masyarakat yang ada di Desa Pandian, diharapkan dapat tercapai visi dan misi pemerintah Desa Pandian dan mewujudkan masyarakat maju, sejahtera, dan mandiri.